Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan kita balik lagi bahas soal arti mimpi. Iya, ini nggak kayak aku lagi kehabisan tema ya. Nggak, tapi kalau ada tema khusus yang pengen kalian bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Anyway, seperti biasa kalau kita bahas arti mimpi, aku minta waktu kalian untuk fokus sebentar, untuk hening sebentar, pikirin mimpi yang belakangan ngeganggu kalian atau datangnya berulang di tidurnya kalian sampai bikin kalian kepo. Ini maksudnya apa? Mm, Gak apa-apa di pause dulu, mungkin ya suaraku bisa agak distracting. Anyway, kalau kalian udah tahu nih mimpinya yang mana, nah ini signifikatornya. Grup satu kalian punya Two of One, grup 2 Magician, grup 3 kalian punya Knight of Cups, oke? Okay? Udah tahu kalian ada di grup yang mana? Kalau udah, cek aja cek aja deskripsi. Aku di situ aku tinggalin timestamp. Oke, nanti kalian tinggal klik aja. Terus kita ketemu di grup kalian masing-masing. Oke, welcome grup 1. Tema kita kali ini arti mimpi kamu. Jadi mungkin di intronya aku udah minta kamu untuk pikirin satu mimpi spesifik yang mungkin belakangan ini ngeganggu kamu. Atau mungkin, ya kalau nggak ngeganggu mungkin dia berulang kali ya. Makanya kamu kepikiran mulu. Atau makanya kamu kayak, ini maknanya apa ya? Ya, dan di sini grup 1 kamu punya Two of One. Dan di bawahnya ada Wheel of Fortune. Two of One sama Wheel of Fortune, aku ngerasa mungkin ini salah satunya, kalau digambarkan secara konkret, ini mungkin mimpi yang ada kaitannya dengan masa ospeknya kamu kali, atau masa kamu sekolah, atau masa awal-awal kamu masa kuliah. Kayak seolah kamu balik lagi ke masa itu, ya. Nggak tahu sih yang sering ku eh, apa yang sering ku dengar atau yang sering aku dengar dari orang, kebanyakan balik lagi ke masa sekolah sih. Iya, apalagi kalau di sini ngeliat Wheel of Fortune sama Two of One, kayaknya spesifiknya masa ospeknya kamu, mau itu masa sekolah atau masa kuliah, kayaknya masa ospeknya kamu. Soalnya ada kesan, apalagi di Two of One ada inisiatori itu kayak kayak masa inisiasinya kamu menuju ke satu lingkungan baru atau satu kondisi yang baru. Kamu kayak dikenalkan lagi gitu ke satu keadaan yang baru. Dan mungkin ini ada hubungannya juga dengan peralihan atau masa transisi di hidup kamu. Kamu kayaknya udah siap untuk memulai fase yang baru di hidup kamu, dan secara secara bawah sadar kamu sedang dipersiapkan untuk itu. Kamu ya waking moment kamu atau masa masa sadar kamu mungkin nggak terlalu ngeh kalau sebenarnya kamu tuh lagi disiapin, tapi di bawah sadar kamu udah masa ospek itu udah kamu jalanin atau udah dimulai. Salah satunya datangnya atau salah satunya terjadinya lewat mimpi kamu. hmm, dan nggak tahu ya, aku cukup sering sih kayak mimpi balik lagi ke masa ospek dulu, atau balik lagi ke masa sekolah dulu, kayak nongkrong atau ya dari zaman ospek tuh kayak mungkin karena di SM gitu, mungkin karena iya jadi kangen nongkrong atau jadi kangen kayak gitulah. Tapi poinnya kadang bukan di situ sih. Ya poinnya kadang bukan poinnya kadang bukan di nongkrongnya atau bukan di teman-temannya. Dulu aku termasuk yang agak-agak parno atau agak-agak aneh kalau soal mimpi. Jadi kayak kalau aku semalamnya kemimpiin apa gitu sama siapa gitu, nggak lama atau besoknya biasanya aku telepon gitu orangnya. Ya aku rada rada basa-basi busuk gitu bro. Nggak aku bilang semalam aku kemimpiin kamu terus bla bla bla, enggak sih. Kadang aku jadi basa-basi nanyain kabar atau basa-basi apa gitu, main yuk, nongkrong yuk, kayak gitu. Walaupun pada akhirnya sering dicurigai mau nawarin apa sih, kenapa lu tiba-tiba ngekontak, iya lu mau ngajakin MLM. Enggak, apa sih. Cuma ada sesuatu yang pada akhirnya mencoba untuk diajarkan kembali di hidup kamu sekarang. Ya kalau ada beberapa figur atau beberapa karakter di mimpi kamu yang kamu rasa familiar, yang rasa kamu masih sanggup kamu reach out, mungkin lewat figur itu, lewat karakter itu, atau ya lewat orang itu, ada sesuatu yang
sedang berusaha diajarkan ke kamu, sedang berusaha dibukakan ke kamu. Mm. Dan aku, ya teman-teman lama aku zaman sekolah sering banget tuh kena begituan. Ya, yeah. Kesininya aku udah nggak terlalu sih, kesininya aku catat aja sih. Dan kalau emang kamu ada di masa yang seperti itu, kayak kepikiran orang tertentu, orang spesifik di apa ya, terutama di masa sekolah kamu, masa kuliah kamu, rule of thumb-nya aku adalah bukan orangnya, tapi perasaan apa yang kamu rasakan saat mikirin atau ya saat ngelihat orang itu di mimpi kamu. Ya pesannya itu bukan ada di orangnya, tapi di kesannya, tapi di perasaan yang kamu rasain waktu ketemu orang itu, waktu interaksi sama orang itu. Jadi ya itulah alasan kenapa sekarang aku jarang ngekontak teman-teman lama aku. Jadi karena beberapa kali melakukan itu aku disangka aneh. Jadi udahlah, kayaknya bukan di situ deh pesannya, oke. Di samping Two of Wands ada The Emperor, ada Seven of Wands, ada oke, di sini tulisannya 5 ya, tapi sebenarnya ini six of Coins. Ada Nine of Wands, ada Hanged Man. Ada perspektif yang harus kamu sesuaikan di perjalanan kamu selanjutnya. Ya ini bukan perjalanan yang ini jelas bakal, kalau ngomongin tadi aku bilang naik kelas, ya ini naik kelas, kamu kedepannya bakal punya lebih banyak kendali, kamu kedepannya bakal lebih punya banyak tanggung jawab nih di sini kalau ngeliat Emperor. Jadi masa inisiasinya kamu sekarang, masa ospeknya kamu sekarang, mau itu kamu jalanin secara sadar atau enggak, ya itu pada akhirnya ngebangun tanggung jawab kamu, ngebangun kepemimpinan kamu. Dan di sini ada Seven of Wands kan, di sampingnya ada Six of Wands, dari 7 ke 6 turun 1, tapi di sini kamunya dulu harus kuat. Untuk bisa berbagi sama orang lain, untuk bisa kamu share sama orang lain, kamunya sendiri harus kuat. Jangan berbagi karena kamu jangan berbagi karena kamu gak enakan dimintain mulu. Itu bukan kamu berbagi karena pengen sharing. Enggak, itu kamu berbagi karena kepaksa, gak punya boundaries yang jelas. Ya, kalaupun iya kamu mau sharing gitu, kalaupun iya kamu mau berbagi ke orang, jangan kepaksa ya. Dan harus perasaan berbagi itu, keinginan berbagi itu harus hadir dari kamu yang punya boundaries yang jelas. Kamu tahu kemampuan kamu sampai mana, kamu tahu apa yang bisa kamu bagikan, itu yang kamu bagikan. Jangan karena kamu gak enakan, aduh gak enak nih kalau gak dikasih, enggak. Jangan begitu, enggak. Soalnya di sini juga ada Knight of Wands, dari Seven of Wands ke Knight of Wands, jelas ada drive-nya. Dan drive ini balik lagi, kayaknya kamu udah siap untuk tanggung jawab ini. Kamu udah siap untuk untuk posisi yang lebih tinggi ini. Yang mana kadang kalau emang udah sesiap itu, emang udah sematang itu kan bawaannya pengen ya udah gas aja gitu. Tapi kamu tetap harus berserah pada prosesnya. Ada Wheel of Fortune dan di sini ada Hanged Man. Pada akhirnya yang memutuskan kamu udah siap atau belum bukan diri kamu sendiri. Ada banyak faktor yang bergerak di situ. Ya sama kayak kalau kamu mau kelulusan atau kamu mau kayak balik lagi ke zaman sekolah gitu ya. Yang memutuskan pasti kalaupun kamu ngerasa enggak kok aku udah siap buat lulus atau aku udah siap buat naik kelas misalnya, tapi kan ada faktor lain yang yang bergerak di situ. Iya, guru-guru kamu gimana? Mereka setuju nggak? Mereka sepakat nggak dengan kamu yang udah siap kayak gitu? Makanya selain kamunya punya kesiapan, selain kamu punya kesanggupan, kemampuan untuk naik kelas, kamu juga harus bisa berserah atas hasilnya. Soalnya banyak dari hal yang bakal kamu hadepin ke depannya ada di luar kuasanya kamu, ada di luar kendalinya kamu. Kalau kamu nggak punya Emperor, kalau kamu nggak punya kendali atas diri kamu sendiri, ngelihat kekacauan di luar sana, atau at least ngelihat banyak hal di luar sana yang nggak bisa kamu kontrol, kamu bakal chaos sendiri, kamu bakal ikut-ikutan stres, kamu bakal ikut-ikutan hilang arah bahkan. Kamu harus punya kendali atas diri kamu sendiri dulu. Baru itu jadi modal kamu biar bisa ngadepin kekacauan atau banyaknya ketidakpastian di luar sana. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan di tengah segala ketidakpastian itu, satu-satunya kepastian yang bisa kita dapetin di situ adalah kepastian yang kita buat sendiri, kendali yang kita miliki buat diri kita sendiri, bukan
kita yang keras kepala ingin mengendalikan segala situasinya, bukan di situ. Di samping Wheel of Fortune, di bawahnya Emperor, kamu punya Six of Cups lagi. Ada 6 dan 6. Ya pada akhirnya kuasa yang kamu punya, kendali yang kamu punya atas diri kamu sendiri jangan bikin kamu jadi kasar, jangan bikin kamu jadi seenaknya, jangan bikin kamu jadi tirani. Terutama ke diri kamu sendiri ya. Kayak dulu aku ada apa sih? Ya, ingat banget tuh waktu sekolah ada kayak moto gitu, hirup aing kumaha aing. Aduh. Anak-anak di apa sih, anak-anak biasanya ambil kebut-kebutan begitu, hirup aing kumaha aing. Aduh. Ya ada masanya kayak gitu, dan dulu kayak ada masanya aku merayakan kalimat tersebut kayak iya hirup aing kumaha aing, let's go. Tapi nggak berarti karena hidup kamu terserah kamu bisa jadi seenaknya juga, iya. Ya, aku inget dulu ada cerita teman-temanku, mereka kayak apa ya, kayak dulu di Cima itu ada produk keripik pedes yang terkenal banget gitu. Hmm. Terus karena emang waktu itu masa-masanya hirup aing kumaha aing, mereka tuh kayak apa ya, mereka kayak jajan sengaja gitu beli keripik pedes gitu. Mm-mm. Terus gilanya lagi mereka sengaja ke Cisarua buat beli susu murni. Nah, mereka makannya tuh di Cisarua gitu, apa sih, sambil apa ya, sambil nongkrong kayak gitu. Aku nggak diajak sih soalnya waktu itu. Aku, aku kebagian ceritanya doang, aku bagian ketawanya doang, dan si kampret itu anak-anak pada apa ya, mereka pada makan keripik pedes, terus minumnya pakai apa ya, minumnya pakai susu murni. Wah itu kan di perut lumayan tuh ya. Kayak wah itu muncrat tuh, muncrat. Jadi sepanjang jalan dari apa ya, dari Cisarua gitu kan, kalau ke Cimainya dia turunan gitu, mereka sambil sambil nahan mencret gitu. Lumayan tuh, jok motor ada anget tuh pulang. Ya, aku agak bersyukur aku nggak diajakin, soalnya aku punya apa ya, punya weak spot di makanan pedes sih, jadi nggak kebayang kalau aku ikut di situ. Cuma serius itu lucu banget sih, itu peak moment dari hirup aing kumaha aing. Anjir nih orang-orang tolol atau gimana sih, lu makan makanan pedes dikasih susu murni ya, ya iya lu main ceret gitu, apa yang lu pikirin. Tapi waktu itu seru-seru aja tuh. Jangan sampai kamu seperti itu, jangan sampai kamu apa ya, karena kamu punya kendali penuh atas diri kamu sendiri, kamu jadi seenaknya, kamu jadi ngebawa diri kamu ke hal-hal yang enggak kayak gitu. Di bawah Seven of One di sini kamu punya Three of One. Pada akhirnya kekuatan kamu, struggle-nya kamu di sini, kamu harus punya visinya tetap. Kamu nggak mungkin struggling selamanya kan, kamu nggak mungkin apa sih melawan selamanya, kamu tetap harus punya ini kedepannya aku bakal dibawa kemana nih, visinya. Di bawah Six of Coins kamu punya Four of Swords, terus ke Chariot, dan terakhir ditutupnya sama Nine of Swords. Banyak ketakutan kamu atas perspektif baru yang kamu dapetin di sini. Mungkin dunia yang kamu datengin sekarang, ya mungkin kamu lulus terus masuk kuliah tuh beda banget dengan masa kamu SMA, atau ya masa SMA kamu banyak perspektif kamu yang harus diubah, dan itu bikin kamu stres, bikin kamu overthinking, ya wajar. Itu yang tadi aku bilang, fase transisi ini, ospeknya ini membutuhkan keberserahannya kamu untuk untuk bilang kalau kamu nggak tahu apa-apa. Ya kedepannya kamu masih butuh banyak bimbingan, kedepannya kamu butuh banyak belajar, kamu nggak tahu apa-apa nih soal fase baru di hidup kamu ini. Semakin kamu berusaha mengendalikan sekitar kamu, semakin kamu berusaha mengendalikan kondisi di luar kamu, semakin kamu bakal stres, semakin kamu bakal overthinking. Ya, dan Knight of One di bawahnya ada Chariot. Ya sorry ya, ini setelah dipikir-pikir aku lagi-lagi tidak berurutan dalam ngebaca ininya anyway. Aku berusaha lebih rapi tapi nggak bisa ya ternyata, kalau emang nggak biasa urut kayak gitu. Ada masanya aku baca kayak gini rapi gitu, dari kiri ke kanan, terus ke kiri ke kanan lagi, tapi enggak sih. Tadinya ya aku balik lagi ke sini, balik lagi ke ujung, terus ke tengah lagi, ya udahlah anyway. Knight of One di sini drive-nya kamu, semangatnya kamu, kayak yang kamu pengen cepet-cepet pengen cepet-cepet masuk bangku kuliah kayak gitu, pengen cepet-cepet belajar, pengen cepet-cepet ngampus lah gitu. Ya Chariot juga pada akhirnya dia drive-nya kenceng banget di sini. Tapi kamu harus agak hati-hati, soalnya kayak yang tadi aku bilang, kamu harus punya visi.
Kalau nggak punya visi kamu bakal, aduh, bakal salah arah kemungkinan. Iya, kemungkinan besar kamu bakal sulit nentuin arah hidup kamu ke depannya mau dibawa apa, mau dibawa kemana. Dan di sini Four of Swords di bawahnya Six of Coins. eh ini kayaknya versi lebih lebih better ya dari Nine of Swords. Di sini Nine of Swords dia nggak bisa tidur, Four of Swords dia ya udahlah baringan aja dulu, ntar tidurnya ngikutin gitu. Tapi yang jelas kamu butuh waktu istirahat. Kamu butuh waktu untuk mempertimbangkan segalanya. Kayak dibikin bikin vision board aja dulu, atau bikin kayak apa ya? Dirumuskan dulu kamu di kampus ini pengennya setelah lulus pengennya jadi apa, atau apa yang pengen kamu pelajarin, apa yang pengen kamu ulik di sini. Atau ada apa ya, kayak nggak tahu, aku orangnya ngulik banget soalnya. Kalau nggak ada satu hal yang pengen aku kejar di apa ya, di fakultas itu atau di bidang kompetensi itu, aku bawaannya malas-malasan, bawaannya aku jadi apa ya, jadi hilang arah gitu. Aku di sini ngapain nih? Nggak ada yang bisa aku ulik, nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada yang bisa aku kejar. Aku harap kamu juga punya visinya. Kamu di sini mau ngapain? Kalau di tempat kerja yang baru, kamu kerja buat apa? Ya, mau nabung nih, mau beli kendaraan, atau mau nyicil rumah, ya udah visinya itu. Ya, terlepas dari entar visinya bakal kamu penuhin atau enggak, kamu tetap harus punya tujuan supaya kamu nggak gampang ke bawah arus. Mm. Gitu kali ya, grup 1 untuk arti mimpi kamu kali ini. Kayaknya aku bikin ini tiap bulan deh. Kayaknya ini soal masa orientasinya kamu, masa perkenalannya kamu di kondisi lingkungan yang baru. Jadi pesan aku mungkin soal kamu yang punya visi, kamu yang punya tujuan di sini buat apa, biar kamunya nggak gampang hilang arah. Gitu kali ya, grup 1 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak tetap ada di hari Senin sampai Rabu ya. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, grup 1 terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Kita balik lagi ngebahas soal arti mimpi kamu atau makna dari mimpi kamu yang mungkin semoga di intro udah aku ingetin ya. Kamu coba pikirin satu mimpi yang mungkin belakangan agak ngeganggu kamu atau datangnya berulang. Jadi ya agak sulit kalau dibikin PKK reading, tapi semoga aku bisa ngebantu ngejelasin atau mengurai apa pesan apa yang pengen disampaikan sama mimpi kamu di situ. Dan di sini grup 2 kamu punya Magician, dan di bawahnya ada Nine of Coins. Kalau belakangan mimpi kamu di mimpi itu kamu jadi apa, yang paling gampang tuh jadi superhero, atau kamu punya kekuatan super, atau punya kekuatan yang lebih dari kesehariannya kamu gitu. Atau di mimpi itu kamu jadi versi apa ya, versi terbaik yang exaggerated gitu, yang nggak biasanya. Atau gampangnya di mimpi itu kamu bisa lari lebih cepat dari biasanya, atau yang lebih simpelnya lagi, ini mimpi apa sih, di mimpi itu kamu bisa terbang gitu deh. Gampang kan, simple. Atau bisa yang tadi ku bilang, ini kamu jadi superhero, kamu yang apa ya, punya performa yang lebih dari performa kamu biasanya. Dan di bawahnya ada ya itu tadi Magician. Soalnya Magician tuh kayak performa terbaiknya kamu. Magician tuh kayak kalau kamu lagi fokus, kalau kamu lagi login, nah itu kamu jadi Magician. Dan pada kenyataannya kita nggak selalu jadi magician di hidup kita ya. Yang namanya, apalagi mostly aku sering banget ke distract. Ya tiba-tiba kepikiran apa, terus jadinya apa sih, yang tadinya fokus malah jadi buyar kayak gitu ya. Tapi ini bukan soal kamu yang performanya biasa hari-hari kayak gitu, enggak. Ini soal kamu yang benar-benar jadi versi terbaik dari diri kamu, dan bahkan lebih. Ya kayak yang tadi aku bilang, tiba-tiba kamu bisa terbang aja. Saking kuatnya, saking supernya kamu di situ. Ya atau mungkin
performa terbaik kamu nggak cuma soal kamu yang punya kekuatan super, tapi kamu yang kamu yang punya lebih gitu. Ya sebenarnya ya kamu tahu hidup kamu nggak sekaya itu, tapi di mimpi itu kamu kaya banget. Kamu bisa beli ini itu yang pada kenyataannya nggak mungkin kamu beli kayak gitu. Jadi mimpi yang pada akhirnya uh, di satu sisi ini ngebuka kamu soal potensi terbaik dari dirinya kamu. Pada akhirnya kamu jadi sadar kalau oh iya, aku bisa jadi lebih baik dari ini nih. Iya. Dan aku rasa ini juga mimpi yang pada akhirnya bikin kamu jadi lebih semangat. Iya, soalnya seolah dibukakan kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh gitu, login, sungguh-sungguh fokus, kamu bisa mencapai ini dan ini. Ya even buat hal yang nggak masuk akal, kamu bisa tiba-tiba jadi Superman kayak gitu, bisa terbang kemana aja yang kamu mau. Pada akhirnya kan saat kamu bangun itu ngasih sensasi ringan di diri kamu, di tubuh kamu. Dan mungkin mimpi-mimpi kayak gini juga bisa menandakan sebagai stress reliefnya kamu dari ya dari gonjang-ganjing kehidupan duniawi kita saat ini. Ya mungkin belakangan kamu jadi belakangan kamu capek banget, belakangan kamu stres banget, banyak banget yang kamu pikirin, banyak banget yang kamu kerjain. Makanya waktu kamu istirahat, ya di waktu kamu istirahat itu kamu dapetin kayak kebebasannya kamu, rilisnya kamu dari stres-stresnya kamu. Tapi aku pikir ini stress relief yang baik sih. Soalnya ini nggak kayak kamu lagi hektik nih, banyak kerjaan, terus pas tidur di mimpi kamu juga hektik beresin kerjaan kayak gitu. Aku sering banget kayak gitu. Iya, udah waking momennya aku sibuk kerja, di mimpi aku juga sibuk kerja, jadi apa-apa ini kayak kapan saya istirahat ya gitu. Ya, itu stressful banget, dan aku rasa ini anggaplah kayak rezekinya kamu kali, kalau kalau pada akhirnya ini ngebantu kamu untuk istirahat dengan lebih baik gitu, untuk bangun dengan lebih ringan, dengan lebih happy. Ya syukuri aja. Itu cara tubuh kamu untuk melepaskan stresnya kamu. Dan biasanya setelah mimpi seperti ini, hmm, apapun kesibukannya, apapun stres yang lagi kamu hadepin, nggak lama ini bakal selesai kok. Ini jadi kayak biasanya alam bawah sadar kita lebih cepat dalam mencerna stres ya, atau dalam mencerna hal-hal kayak beban emosional, beban mental kayak gini. Jadi kalau unconsciously kita udah bisa bermimpi seperti ini, unconsciously kita udah ngerasa super kayak gini, biasanya nggak lama dari itu masalah yang kita hadepin selesai, atau apapun yang membelenggu kita, yang bikin kita stres itu udah selesai. Soalnya di bawah sadar, oh ini udah selesai nih. Ya, dan butuh aku rasa itu butuh latihan untuk bisa benar-benar berkomunikasi dengan versi diri kita yang di bawah sadar kayak gitu. Soalnya ya kan dia aja tahu kalau masalah kamu ini udah ketemu jalan keluarnya. Pas bangun jangan kamu tambahin stres kamu dengan aduh ini gimana ya, ngerti gak sih? Soalnya biasanya itu yang terjadi. Ya setelah bangun kamu lupa kalau oh iya tadi pagi aku bangun enakan, kenapa ya? Nggak, biasanya leher aku kok kemarin semalam tidur kaku banget, begitu bangun kok enakan ya, kenapa? Mungkin karena mimpi seperti ini. Dan kalau ini udah berulang, anggap tangkap itu sebagai pesan kalau apapun yang sedang kamu hadapin sekarang, jalan keluarnya atau penyelesaian dari masalahnya udah deket, atau bahkan udah selesai. Ya, buat diri kamu sendiri unconsciously masalahnya udah selesai. Jadi tinggal kamu yang kamu yang secara sadar untuk menyelesaikan masalahnya kamu. Oke, di samping Magician kamu punya Four of Swords, Hanged Man, Nine of Coins, Page of Cups, dan di akhirnya ada Nine of Wands. Ada 9 ketemu 9 dan ada 4 di sini. Kalau ngeliat Four of Swords di sini, aku rasa ambil waktu untuk istirahat. Jangan terlalu, kalau sekarang kamu lagi ngadepin masalah yang belum kelihatan jalan keluarnya, jangan terlalu dipusingin. Tubuh kamu butuh istirahat, dan mungkin dari istirahat itu
seberat apapun masalah yang kamu hadapin, kalau tubuh kamu fit, ya masalahnya nggak akan berat-berat amat. Seenggaknya kamu nggak nambahin masalah dengan kamunya sendiri yang sakit kayak gitu, enggak. Dan kamu juga butuh berserah sih. Hmm. Yang ku bilang soal tadi tuh, hmm, anggaplah unconsciously masalah kamu udah selesai, kamu udah tahu gimana cara nyelesainnya. Jangan kamu tambahin masalahnya dengan pas kamu sadar, pas kamu udah bangun dari mimpi kamu ini, kamu nambah-nambahin masalah kamu. Apalagi kayak, ini sering banget nih, ya apalagi kayak, oke lah masalah itu selesai, terus buat masalah ini gimana? Itu jangan dulu, beresin dulu satu-satu. Soalnya kayak, itu hal yang sering banget aku ingetin ke diriku sendiri, jangan berhutang pakai uang yang belum ada di tangan kamu. Apa sih, jangan jangan berjanji pak eh, jangan berjanji pakai uang yang uangnya belum keterima sama kamu. Dengan kamu bilang kayak, oke masalah ini udah selesai, terus masalah ini gimana? Bentar, masalah ini aja penyelesaiannya masih apa ya, masih belum bener-bener terjadi kayak gitu. Mungkin selesainya di kepala kamu dulu, di kepala kamu doang kayak gitu. Jangan dulu beralih ke masalah yang lain. Beresin satu-satu. Dan Hangman di sini juga, perspektif kamu dalam melihat masalah kamu juga lagi dituntut untuk diperbarui. Iya, nggak biasanya aku pakai pemilihan kata yang tegas kayak gitu. Kamu dituntut untuk memperbarui cara kamu ngelihat masalah kamu. Mm. Kalau kamu ngelihat masalah kamu sebagai sebuah apa ya, hambatan di hidup kamu, hal yang berusaha menjatuhkan kamu, aku rasa nggak begitu sih. Pada akhirnya masalah yang kamu hadapin di sini malah ngebantu kamu jadi versi terbaiknya diri kamu kalau ngeliat magician di sini. Mm. Dan Nine of Coins ini sama Nine of Wands di sini, pada akhirnya kalau kamu ini, kamu perlu banget ngerawat diri kamu sendiri dengan baik sih. Iya, ini perlu banget. Jangan sampai karena kamu lagi banyak masalah, kesejahteraan. Ya jangan sampai kamu mengabaikan kesejahteraan hidup kamu sendiri cuma karena sekarang kamu lagi berkutat dengan masalah yang kamu hadepin. Jangan. Tubuh kamu sendiri juga butuh istirahat, butuh tidur, butuh mandi. Ya, mandi. Ini siapa nih kalau lagi banyak kerjaan, lagi banyak masalah, kalian bawaannya jadi malas mandi. Ya, aku salah satunya begitu tuh. Mandi, hey, mandi. Ya, kayak berendam sana. Main air kayak gitu, kayak itu, di apa ya? Di kalau ibuku bilang disugumakan tuh kayak dimuliakan gitu. Jangan kamu terlantarkan diri kamu, apalagi kalau kamu lagi banyak masalah. Page of Cups juga, keadaan emosional kamu juga harus kamu perhatiin. Ya, kalau kamu emang dalam proses kamu ngadepin masalah ini, kamu butuh nangis Bombay, iya, termewek sana kayak gitu. Jangan apalagi kalau masalahnya sangat personal ya, jangan ditutupin. Ya nggak berarti kamu harus nangis di depan umum juga sih. Seenggaknya kamu nggak usah sok-sokan kuat di depan diri kamu sendiri deh, ya. Kamu tahu kamu tahu apa yang kamu hadepin, kamu tahu kesanggupan kamu sampai mana. Kalau udah nggak sanggup, udah nangis aja, ya. Dan prosesnya emang harus kayak gitu. Prosesnya emang nggak rapi, prosesnya emang bakal agak menjijikan bahkan. Ya, tapi itu cara kamu untuk jadi versi terbaik diri kamu. Walaupun kalau dipikir lagi ya, masa iya sih gue harus begini dulu untuk jadi versi terbaik diri gue? Ya kadang emang caranya begitu. Kamu harus ngelihat versi terburuknya kamu dulu supaya kamu bisa ngelihat versi terbaiknya kamu. Iya, dan di sini Nine of Wands kuncinya adalah selama kamu tidak menyerah. Iya, nangis boleh, gak mandi boleh, tapi udahnya tetap harus udahnya tetap harus mandi sih ya. Kamu nelantarin diri kamu sendiri boleh, tapi udahnya tetap kamu harus self care ya. Iya, kuncinya adalah jangan nyerah. Kuncinya kamu terus harus hadapin ya. Dan mungkin di sini kayak masalah cobaannya bahkan kayak bukan di masalah yang kamu hadepin. Cobaannya justru adalah gimana cara kamu ngadepin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Ini kalau kamu ngelihat diri kamu sendiri lagi nggak banget sekarang, lagi di versi terburuknya kamu sendiri, terus kamu ngerasa ogah, ngerasa enggan untuk ngerawat diri kamu yang kayak gini, ya gimana kamu mau nemuin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Ya, itu readingan aku kemarin by the way. Iya. Iya.
versi terbaik dari diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa nemuin versi terbaik dari kamu sendiri kalau kamu di versi terburuknya aja kamu ogah, kamu enggan untuk ngerawat diri kamu sendiri. Iya, yang mana kan logikanya biasanya kita harus nemuin yang terburuknya dulu kan. Harus bisa bertahan ngelewatin terburuknya dulu, baru kita bisa nemuin yang terbaiknya. Kayaknya itu berlaku buat banyak hal sih. Iya gak sih? Di samping Nine of Coins kamu punya Two of Swords. Oke, ada Hermit di bawah Hangman. Iya, ini kayaknya kamu kalau butuh sendiri dulu deh. Iya, mungkin kamu ngerasa keberatan kalau versi terburuknya kamu sekarang ini kelihatan sama orang lain gitu, nggak apa-apa sih. Iya, ngumpet dulu deh. Iya, hiatus dulu. Mau nggak postingan, nggak apa sih, nggak nge-share postingan apapun dulu, jangan ya, jangan. Aku nggak nyaranin itu sih ya. Sendiri dulu aja. Di bawah Nine of Coins kamu punya Five of Swords, Nine of Coins, dan terakhir ada Tower. Nah ini nih, iya, so, yang kamu apa yang kamu tunggu, penyelesaian dari masalah kamu bakal datang atau bakal selesai tiba-tiba gitu aja, bahkan nggak kamu rencanain. Makanya aku bilang masalahnya sebenarnya udah selesai. Ya ini cuma kamunya udah nyampe belum sampai situ. Soalnya unconsciously kalau ngeliat Magician sama Nine of Coins di sini, masalahnya udah selesai. Ya kamu sekarang kayaknya tugasnya atau PR-nya adalah gimana ngebawa diri kamu sendiri yang mungkin sekarang lagi nggak baik-baik aja keluar dari masalah ini. Dan masalahnya udah selesai. Atau kalau belum selesai, dia bakal selesai gitu aja secara tiba-tiba tanpa kamu duga-duga sebelumnya. Di bawah di bawah four of swords, ada two of sword. Ya ada pedang ketemu pedang, ada 4 ketemu 2, yang mana kalau ngelihat 4 ketemu 2 aja sedikit banyak beban pikiran kamu harus dikurangin sih. Yang tadinya 4 ya udah kurangin jadi tinggal 2 deh. Kalau 2 kayaknya ngambil pilihannya lebih gampang. Ya. Ya kalau kamu lagi ribet ngambil pilihannya, kalau masalahnya adalah kamu mau milih hal yang mana gitu dari yang banyak ini, coba dikurangin pilihan kamu ke 2 hal aja dulu. Kayaknya kalau 2 hal lebih mudah kamu memutuskannya. Hangman di bawahnya Hermit yang tadi aku bilang, mending kamu sendiri dulu sekarang. Soalnya kayaknya nggak elok juga sih kalau dilihat sama orang. Kamu yang sekarang lagi nggak baik-baik aja, kalau harus ada orang yang lihat, kayaknya enggak deh. Tapi kalau kamu harus banget tampil gitu, harus banget kelihatan sama orang, kamu tetap harus ngeliatin versi terbaik dari diri kamu. Di sini Nine of Coins. Walaupun di dalamnya kamu masih belum baik-baik aja, ada Five of Swords. Walaupun di baliknya kamu masih harus dealing with segala defeat, loss, failure-nya kamu. Nggak apa-apa, itu aku bilangnya kayak performer text. Iya. Itu teks atau itu kayak batasan atau kayak handicapnya mereka yang harus tampil di depan publik. Iya, sama kayak aku tahu ada yang namanya streamer text. Kita nggak bisa, kalau nge-stream tuh ya, kita nggak bisa nge-stream hal yang sama terlalu sering. Kalau aku sadar banget nih, kalau aku nggak punya deck lain yang bisa aku showcase, kayaknya nggak stream dulu deh. Soalnya orang juga decknya yang itu lagi ngapain. kalaupun iya harus banget stream, aku coba cari angle yang lain atau cari hal yang lain yang bisa aku tunjukin. Kalau kemarin aku udah nunjukin hal yang sama, hari ini aku coba hal yang baru kayak gitu. Kecuali buat hal-hal yang emang udah jadi udah jadi part of the schedule atau part of the show-nya. Kayak aku bikin Tarot Channel ini, aku ada jadwalnya nih, Senin sampai Rabu zodiac reading, Kamis Jumat Sabtunya pick a card reading gitu. Itu jadi rutinitasnya kayak gitu. Sama kayak kita bikin show sendiri itu emang harus rutin, nggak bisa terlalu sampai ke jam uploadnya. Kalau bisa dia rutin, jadi penonton tahu ya sedikit aja itu di balik layar dari Lentera Intuitif, guys. supaya penonton tahu apa yang bisa dia expect di hari itu, dan supaya penonton tahu kapan dia bisa expect hal itu. Ya sama kayak mungkin untuk kalian yang tumbuh di generasi nonton TV, ya aku tumbuh di generasi yang
Kalau hari Minggu kita nonton kartun, kita nonton anime. Ada Digimon jam setengah 8 hari Minggu. Iya, One Piece di jam setengah 10 RCTI. Iya, Kak. Masa SD aku dilewatin sama itu, sama Dragon Ball juga jam 9, kalau nggak jam setengah 10-an. Power Ranger jam 10 di Indosiar. Aku hafal jadwalnya, jadi aku tahu apa yang aku expect di jam-jam segitu. Ah, dan itu ngebangun habit, dan habit itu pada akhirnya ngebangun loyalitas. Itu kenapa aku sampai sekarang masih ngikutin Digimon, kenapa sampai sekarang aku masih, kalau Power Ranger kayaknya nggak ada, makin sini Power Ranger makin norak. Tapi One Piece dan apa yang aku ikutin di zaman dulu sampai sekarang ke bawahnya gara-gara itu. Anyway, itu bener-bener terlalu jauh tuh aku ngarang. Anyway, tadi sampai mana? Oh ya, sampai Five of Swords ya, yang tadi aku bilang. Ada performer text. Kalau kamu sekarang harus tampil di tempat publik, padahal kamu diri kamu sendiri lagi nggak baik-baik aja, tetap kamu harus tampil sebaik mungkin. Nggak akan sempurna, iya, tapi kalau bisa apa ya, struggle-nya kamu nggak harus sampai kelihatan sama orang lain sih. Iya, ada deep down kamu kayaknya lagi hermit banget nih. Ya mungkin ini bisa sesimpel kamu pulang kerja nggak nongkrong dulu kayak gitu, atau bisa sesimpel kamu nggak terlalu banyak ngobrol dulu pas jam makan siang kamu sendiri dulu kayak gitu. Page of Cups di bawahnya ada Knight of Coins, ya kamu harus sabar ngadepin perasaan kamu sendiri. Page of Cups kadang dia bisa apa ya, bisa agak apa ya, tahu nggak sih, sama kayak anak kecil kalau dia lagi rewel banget kayak gitu. Ya Page of Cups dia bisa agak rewel kayak anak-anak kayak gitu, dan kamu harus punya kesabaran lebih. Kasih diri kamu kesabaran lebih pas di fase ini, pas di fase kamu lagi nggak baik-baik aja. Dan Tower tadi udah aku bilang, kuncinya adalah di atasnya ada Nine of One, kamu harus bertahan. Ya, jangan nyerah, kamu tetap harus stand your ground di sini. Soalnya The Tower masalahnya bisa tiba-tiba selesai gitu aja. Walaupun kamu ini apa ya? Ini nggak kayak kamu nggak punya win con-nya di sini, ngerti gak sih? Kayak, aduh ini, ya ini balik lagi. Ya balik lagi, aku belakangan main Magic kadang begitu, orang nggak nyangka kalau win con-nya itu di situ. Iya. Dan ini kayaknya kamu sendiri mungkin nggak nyangka kalau, oh kayaknya nggak mungkin deh masalahku bisa selesai, kayaknya nggak mungkin aku bisa beresin masalah ini. Tapi kalau kamu terus bertahan, kalau kamu nggak menyerah di sini, masalahnya bisa selesai gitu aja, bahkan lewat faktor yang bener-bener out of the box, bener-bener nggak kepikiran sama sekali sama kamu. The Tower ya bisa jeger aja gitu aja. Loh kok tiba-tiba aku menang kayak gitu. Padahal lawannya emang disconnecting. Ya kalau kamu cukup apa ya, cukup tekun, kalau kamu mau nggak menyerah sampai akhir, kadang-kadang faktor-faktor di luar apa ya, di luar in game win condition kayak gitu bisa terjadi. Ya siapa tahu, kalau kamunya nggak nyerah gitu, kalau kamunya nggak concede, siapa tahu next turn lawannya disconnecting kayak gitu, next turn lawannya DC. Connection loss, ya kita yang menang kan, ya bisa begitu. Jadi jangan nyerah ya. Aku tahu ini fase yang sulit buat kamu grup 2, tapi justru dari ngelewatin fase sulit ini kamu bisa ketemu, ya justru dari ngelewatin sisi terburuk kamu sekarang, bahkan kamu bisa ketemu sama versi terbaiknya kamu ntar. Jadi jangan nyerah grup 2. Ya gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Gila, bocor nih. Aku kebanyakan curhat. Ya thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Ya thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak, ya tadi aku udah bilang ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 2 terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Ya, tema kita kali ini arti mimpi kamu. Ini bakal sering aku ulang, ini bakal sering aku bikin kayaknya tiap sebulan sekali bahkan. Jadi kita bakal ngulik soal mimpi apa yang dari kemarin ngeganggu kamu atau datangnya berulang, yang bikin kamu kayak apa, ini apa sih maksudnya.
Jadi semoga di intro aku udah ingetin kamu buat fokus ke mimpi itu, buat mikirin, buat ngasih waktu kamu untuk fokus ke mimpi apa yang belakangan ngeganggu kamu atau berulang di tidurnya kamu. Di sini grup 3 kamu punya Knight of Cups, di bawahnya ada Ten of Cups. Kayaknya mimpi yang belakangan ini berulang. Ini kamu mimpi yang ketemu kerabat atau keluarga. Ya kayak orang tua mungkin atau saudara. Pokoknya biasanya kamu nggak apa ya, kayaknya kamu juga lagi jauh dengan mereka. Mungkin kamu lagi ngerantau di luar kota, tapi di mimpi kamu kayak pulang lagi ke rumah gitu loh. Atau mereka yang berkunjung ke tempatnya kamu sekarang. Dan merekanya, aku bilang mereka soalnya di sini banyak gitu, ada satu keluarga gitu. Hmm, bisa jadi di antara mereka ada juga keluarga kamu yang mungkin udah meninggal, udah nggak ada. Tapi di mimpi kamu dia hadir, kayak gitu. Dan itu ngasih apa ya? Itu sedikit banyak kayak ngasih ngasih kehangatan di hati kamu. Ada pikiran atau ya ada perasaan di mana kamu masih diingat sama mereka, atau mungkin kamu juga sebenarnya kangen sama keluarga kamu. Kamu mungkin udah lama nggak pulang dan kamu kangen banget sama mereka. Ini kayak ngingetin kamu kalau masih ada orang yang nungguin kamu di rumah. Ya kalau ngeliat Knight of Cups-nya yang tadi aku bilang, pada akhirnya ini mimpi yang apa ya, menghangatkan hati kamu lagi gitu. Atau anggaplah ini kayak pesan sayangnya mereka. Kamu nggak sendirian, kamu masih apa ya, masih banyak yang sayang ke kamu. Jadi dimanapun kamu berada sekarang, grup 3, ya kamu nggak sendirian. Ya banyak banget orang yang sayang sama kamu, dan banyak banget orang yang kepikiran soal kamu. Kepikiran in a good way ya, soalnya di sini ada Knight of Cups. Dan kalau ngomongin, ya nggak harus orangnya apa ya, keluarga yang jauh dari kamu, bahkan mungkin orang-orang sekitar kamu yang sekarang gitu, mereka juga sebenarnya sepeduli itu sama kamu, secare itu sama kamu. Soalnya gitu, kalau kita balik sama prinsip kekekalan energi, aduh di sini aku udah mulai ngaco nih, ya udah mulai ngarang, tapi please bear with me ya. Kalau berdasarkan prinsip kekekalan energi, nggak ada energi yang kebuang, nggak ada energi yang hancur, nggak ada energi yang hilang. Mereka cuma berubah bentuk. Sama kayak sayangnya keluarga kamu di rumah gitu, mungkin nggak nyampe ke kamu. Mungkin mereka nggak nelponin kamu tiap hari, nanyain kabar kamu tiap hari, enggak. Iya, tapi sayangnya mereka nyampe lewat orang-orang sekitar kamu. Sekarang ini mungkin di tempat kerjaan, atau mungkin sama, adalah ya orang yang pasti care sama kamu. Dan itu anggaplah sayangnya mereka ke kamu tuh perpanjangan dari sayangnya keluarga kamu di rumah yang sekarang jauh, yang nggak mampu kalau mereka harus datang ke tempat kamu sekarang. Makanya sayangnya disampaikan lewat orang-orang sekitar kamu sekarang. Dan mungkin salah satunya lewat mimpi ini yang kamu ketemu sama mereka. Di samping Knight of Cups, di sini kamu punya Ace of Coins, ada Ace of Cups. Ya banyak banget kan, banyak banget yang ditawarkan atau banyak banget yang ingin mereka berikan ke hidup kamu sekarang. Ya Ace of Coins sama Ace of Cups, kayak bahagianya iya, dibekalinnya juga iya, kayak gitu. Masih ada nggak sih di sini yang apa yang ngerantau gitu, kerjanya di luar kota, tapi pas pulang ke rumah kita mau berangkat lagi sama orang tua masih dibekelin, ya nggak sih? Kayak anak sekolah nggak sih kayak gitu? Ya padahal kita kan di luar kota kerja kan, padahal kita punya duit gitu, tapi pulang ke rumah tetap dibekelin sama orang tua. Ya itu kasih sayangnya orang tua sih. Jangan ditolak loh, iya, jangan. Atau ya itu kasih sayang orang tua, kalau ditolak takutnya mereka sakit hati, kayak gitu. Kadang aku juga pikir gitu, kayak mainnya aku kerja, mainnya aku punya duit, kenapa masih dibekelin? Ya udah nggak apa-apa, terima aja, itu sayangnya mereka ke kamu. Ace of Cups juga, Queen of Cups, Knight of Cups, sama ya Two of One. Kamunya jauh, kamunya apa ya, kamunya nggak ada di situ, tapi kasih sayang
merekanya tetap nyampe ke kamu. Nyampainya lewat mana? Lewat Queen of Cups sama Knight of Cups. Queen of Cups mungkin gak tahu ya, aku ngerasa ada figur yang setia banget nemenin kamu. Ya mungkin ini teman kerja kamu atau mungkin ini pasangan yang nemenin kamu ngerantau di sini. Tapi yang jelas apa ya? Kalau ngeliat Queen of Cups kayaknya dia jadi conduit atau dia jadi penyalur gitu. Kasih sayang orang tua kamu di rumah nyampainya ke kamu justru lewat Queen of Cups-nya ini. Dan aku rasa apalagi karena dia ada di tengah, kalau kamu tahu siapa Queen of Cups di hidup kamu sekarang, gak harus ya mungkin karena dia Queen kamu ngerasa wah dia cewek nih, nggak selalu sih. Iya. Nggak, pokoknya di hidup kamu sekarang gitu yang deket dengan kamu sekarang, kalau kamu tahu siapa orang yang care banget ke kamu, tolong bilang terima kasih ke dia sekarang. Iya, kalau bisa dipeluk, tolong peluk dia sekarang. Soalnya dia sedikit banyak menyampaikan besarnya kasih sayang keluarga kamu di rumah ke kamu. Dan Knight of Cups juga yang sama kayak di sini, Knight of Cups datangnya dengan baik. Kan ada kan orang yang yang perlakuannya kasar tapi dia bilang aku tuh sayang ke kamu tapi perlakuan ke kamunya kasar. Enggak sih, kalau di sini kalau ngeliat Knight of Cups enggak, datangnya juga dengan baik, dengan lembut ke kamu. Makanya kamu sedikit banyak bakal terus kepikiran soal orang-orang yang jauh dari kamu. Tapi justru karena itu yang tadi ku bilang, justru karena kamu tahu di jauh di sana ada orang yang kangen, ada yang kangen sama kamu, ada yang sayang sama kamu. Kamu jangan sampai lupa sama orang yang juga sayang dengan kamu dan sekarang lagi deket sama kamu. Karena yang tadi ku bilang, siapa tahu kasih sayang orang yang jauh itu nyampainya lewat orang yang deket dengan kamu sekarang. Ace of Coins di bawahnya ada The Devil. Ya di samping Ten of Cups di sini ya. Ada Emperor. Ada Eight of Swords. Oke, Three of Swords dan terakhirnya ditutup sama Seven of One. Di bawah Two of One ada Seven of One. Kerasa banget di sini kamu sekarang lagi berjuang atau di tengah kekangenan kamu ke mereka, tetap ada hal yang harus kamu perjuangkan di sini. Kangen boleh, iya, tapi jangan lupa sama kerjaan kamu, mungkin sama tanggung jawab kamu di sini. Seven of One sama apa yang harus kamu perjuangkan di sini. The Devil di bawah Ace of Coins. Ini bakal besar banget godaannya, kamu pengen pulang. Kangen rumah, pengen pulang. Enggak sih, pada akhirnya kangennya kamu ini sekedar untuk mengingatkan kamu aja kalau di rumah ada orang yang sayang sama kamu, banyak yang sayang sama kamu. Enggak berarti kamu harus pulang juga, enggak sih. Iya. Enggak pengen pulang, kangen rumah, enggak. Ya udah, pasti bakal ada homesicknya, iya, tapi yang ku bilang, kamu juga kan di sini nggak sendirian. Banyak juga orang yang care sama kamu, peduli sama kamu, sayang sama kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kangen sama rumah gitu, kamu ngerasa bagus sebenarnya kamu kangen sama rumah, soalnya berarti kasih sayang orang di rumah nyampe ke kamu. Iya, tapi kalau kamu dalam prosesnya menyampaikan sayangnya kamu juga harus dengan pulang ke rumah gitu, enggak sih. Ingat prinsip kekekalan energi yang tadi ku bilang. Gak ada energi yang hilang dan gak ada energi yang terbuang. Mereka cuma berubah bentuk. Kalau kamu sekarang kangen sama rumah, mungkin kamu bisa alih-alih kamu langsung packing gitu, langsung berangkat saat ini juga, mending kamu coba lebih perhatian lagi sama orang sekitar kamu sekarang. Mungkin orang-orang di tempat kerjaan kamu sekarang, yang paling gampangnya gitu deh. Kalau sekarang kamu lagi kerja terus kamu kangen rumah, ketimbang kamu nelpon orang rumah gitu, nggak urgent, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tiba-tiba nelpon orang rumah, kan nggak banget ya, apalagi kamu lagi tempat kerjaan. Nggak, mending kamu alihkan perhatian kamu ke orang-orang sekitar kamu, apa yang bisa kamu bantu di mereka, ya apa yang bisa kamu lakuin untuk meringankan kerjaan mereka, beban hidup mereka, kayak gitu.
Ace of Cups di bawahnya ada Emperor. Ya kamu benar-benar harus ngambil kendali atas perasaan kamu. Jangan karena kamu kebawa perasaan, kamu langsung packing, kamu langsung pulang gitu. Orang rumah juga kan bingung, bahkan mereka khawatir. Ini nggak biasanya kamu pulang sekarang, kamu kerjaan baik-baik aja kan? kamu nggak kena layoff karena kayak gitu. Jangan jadi apa ya? Jangan kebawa perasaan. Kamu harus bisa menguasai perasaan kamu sekarang. Di bawah Queen of Cups di sini kamu punya Eight of Swords. Jangan dibutakan juga. Ya dibutakan apa? Dibutakan sama apa yang ya sama perasaan kamu satu, dan sama apa yang nggak bisa kamu lihat sekarang. Soalnya kadang kalau ngeliat Eight of Swords dia bisa agak self-centered sih. Dia bisa apa ya? Gue pengen pulang, pokoknya pengen pulang. Gue kangen rumah. Kalian mah nggak paham kayak gitu. Nah itu loh, ya. Dengan kamu bilang kayak kalian mah nggak paham, nggak sih. Aku rasa tiap orang punya apa ya? Tiap orang pasti pernah ngerasa kangen. Tiap orang pasti punya orang yang sayang ke mereka. Kalau kamu terlalu self-centered kayak gitu, kayak nutup mata kamu atas perasaan orang lain, ya nggak bisa kayak gitu. Makanya di sampingnya ada Three of Swords. Itu mungkin yang kalau di atas Knight of Cups, kamu datang dengan keinginan untuk melayani, kamu datang untuk meringankan beban orang. Kalau di bawah Three of Swords adalah dalam prosesnya mungkin kamu bakal menyakiti orang lain kalau kamu terlalu dibutakan dengan perasaan kamu sendiri. Iya. Jadi si paling anak rantau nih. Iya, jadi si paling apa ya? Jadi si paling anak rantau, jadi si paling kalian mah gak akan paham apa sih rasanya jauh sama keluarga. Lalu kira kayak gitu. Emang si paling anak rantau. Enggak, jangan begitu. Itu kamu jadi apa ya? Orang-orang yang tadinya care sama kamu, orang-orang yang tadinya simpati sama kamu karena kamu anak rantau kayak gitu. Kalau kamunya kayak gitu, mereka jadinya nggak bisa simpati sama kamu. Mereka jadinya ya udah serah lu. Nggak, dalam prosesnya kamu tetap harus baik sama orang. Karena yang tadi aku bilang, ingat prinsip kekekalan energi. Iya, perasaan sayangnya orang keluarga kamu di rumah mungkin nggak bisa nyampe ke kamu in person kayak gitu. Ya mereka juga nggak mungkin nelponin kamu tiap hari, nanyain kabar kamu tiap hari. Mereka pada akhirnya ya yang jadi penyambung tangan, penyambung kangennya mereka adalah orang-orang sekitar kamu sekarang di perantauan mungkin. Jadi perlakukan mereka juga dengan baik. Dengan kamu memperlakukan mereka dengan baik juga, insya Allah sayangnya kamu ke orang tua kamu, ke keluarga kamu di rumah juga tersampaikan lewat kamu memperlakukan teman-teman kamu, orang-orang sekitar kamu di tempat kerjaan kamu dengan baik kayak gitu. Iya, prinsip kekekalan energi. Anyway, gitu kali ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak masih ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtu, Bu. Mungkin minggunya juga bahkan. Aku ada pick a card reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya, grup 3 cheer up ya. Ya, jangan baper. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.